Kita balik ke personalize lagi. Ya. Tadi yang baru saya sampaikan materinya tentang background. Kemudian di bawahnya background ada color. Nah, color ini lebih arahnya nanti ke pewarnaan jendela-jendelanya, jendela-jendelanya. Kalau tadi kan pewarnaan background desktop ya, dengan gambar bisa, dengan warna dasar bisa, dengan slide, warna gambar slide bisa. Nah, di sini color, contohnya misalkan di sini ada pilihan 2. Contohnya saya pilih dark. Nah, pada saat saya pilih dark, tampilan seperti ini. Jadi kalau kita mengenal tema theme, kalau di HP namanya theme gitu ya. Nah, itu mirip dengan itu. Tapi ini bukan 100% theme ya. Ini hanya untuk tampilan dasar saja, jendela. Seluruhan jendela langsung gelap. Atau pilihan yang light. Otomatis nanti jadi terang. Ya, bilangnya seperti ini. Nah, terang. Atau Anda bisa custom. Ya, Anda bisa custom. Custom itu berarti kita punya beberapa pilihan yang bisa kita rubah-rubah. Ya, sedangkan kalau saya sudah milih light, ya light semuanya itu ditampilkan dalam warna cerah. Ya, sedangkan kalau custom saya bisa pilih lagi. Seperti itu. Kemudian di sini saya pilih light saja contohnya ya, seperti itu. Pada saat saya pilih light, di bawahnya persis itu ada transparency effect. Transparency effect itu berlakunya ada di taskbar. Jadi kalau ini saya matikan, taskbar itu nanti akan sifatnya itu solid. Solid itu berarti apapun yang berada di belakang taskbar itu tidak terlihat. Ya, bagaimana mewarnai taskbar? Taskbar itu nanti bisa Anda warnai menggunakan pilihan yang ada di sini. Ya, sedangkan kalau transparency effect Anda nyalakan, nah maka taskbarnya ini seolah-olah bisa memunculkan tampilan yang ada di belakang. Jadi seperti ada efek transparan. Nanti Anda coba di komputernya masing-masing ya. Kemudian di bawahnya sini ada beberapa mode warna. Kalau saya klik, misalkan warna merah, ya seperti ini. Maka apa yang terjadi? Ternyata warna-warna ini adalah warna-warna untuk mempengaruhi apa? Nah, background-background seperti ini. Ya, contohnya lagi saya ganti hijau. Ya, saya ganti hijau. Nah, di sini akan berubah hijau. Seperti itu ya. Kemudian kalau ini saya aktifkan, apa yang terjadi? Nah, automatically pick an ancient color from my background. Ya, berarti dia menggunakan warna apa? Warna lama, ya. Nah, seperti ini. Ini kalau saya matikan, kita bisa menggunakan warna pilihan yang ada di bawah sini. Kemudian di bawah ada lagi title bar and Windows border. Nah, warna-warna ini juga akan diterapkan di mana? Nah, contohnya ini di title bar. Title bar itu seperti apa, Pak? Kalau kita buka aplikasi kemarin, nah itu kan di atas ini ada title bar. Ya, misalkan saya pilih warna ini. Ya, saya pilih warna apa ini? Merah apa ini? Ya, contohnya seperti ini. Nah, Anda lihat title bar, Anda perhatikan di atasnya ini berwarna sama. Kalau saya ganti, misalkan warna ini hijau lagi. Ya. Jadi Anda perhatikan ini akan jadi hijau. Nah, contohnya seperti itu. Nah, ini settingan-settingan simple ya, settingan-settingan simple. Kalau kalian mau pewarnaan yang full, nanti pewarnaannya itu full menyeluruh dan sudah satu paket, maka yang Anda pengaruhi adalah theme. Ya, Anda pilih theme. Pada saat Anda pilih theme, di sini sudah menyangkut background, sudah menyangkut color, sudah menyangkut sound, sudah menyangkut mouse cursor.
Nah, them sendiri itu juga bisa Anda perbaharui, Anda download. Banyak them-them yang gratis. Contohnya misalkan saya pilih ini, maka secara otomatis semuanya akan berubah. Mulai dari background dia akan disesuaikan. Kemudian tampilan warna ini akan disesuaikan dan seterusnya disesuaikan. Nah, coba kita cari dari Microsoft Store ya. Ingat, pada saat saya butuh mendownload dari Microsoft Store itu syaratnya Windows saya harus sudah activate. Jadi kalau Anda masih menggunakan Windows 10 misalkan, tapi sifatnya masih belum ori, belum diaktifasi, ya serial key-nya belum Anda masukkan, itu tidak bisa masuk ke sini ya. Microsoft Store ini. Lah, di sini Anda perhatikan banyak sekali them yang bisa kita ambil atau kita terapkan, tergantung senangnya kita pakai yang mana. Pokoknya ambil yang free saja. Kalau ada yang free, ambil yang free untuk percobaan seperti itu. Misalkan saya senang dengan them ini, ya, maka diklik aja. Diklik, kemudian Anda pilih get. Ya, secara otomatis dia akan muncul seperti ini. Nah, apa ini? Ini artinya saya diminta login. Komputer saya sudah activate, sudah, tapi saya belum masuk ke dalam akun Windows. Kalau saya jawab no thanks, apa yang terjadi? Kalau saya jawab no thanks, berarti saya akan disifati sebagai member luar. Ya. Apakah proses downloadnya tetap berjalan? Tetap. Jadi tidak usah khawatir karena sifatnya ini kita sudah bisa masuk ke Windows Store. Artinya komputer saya bukan komputer yang masih trial, sudah komputer yang full ya, sudah masuk serialnya. Nah ini kita tunggu saja sampai semua terdownload. Tergantung kecepatan internet. Nah pada saat berhasil didownload dia akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Kemudian bisa kita pilih. Ya, nah pilihannya nanti akan langsung merubah background, color, ya, sound. Sound itu apa Pak? Sound itu contohnya misalkan saya menjalankan komputer, terjadi error, itu muncul sound. Atau saya menghapus sesuatu, itu akan muncul sound, dung, misalkan seperti itu, beep, gitu misalkan ada. Kemudian mouse cursor itu ya ujung mouse ini. Nah, bagaimana saya merombak kalau saya misalkan nggak suka dengan ujung mouse yang sekarang muncul? Sebenarnya them ini sudah membawa kursor-kursor yang bagus. Tapi kalau kalian tidak setuju, ya bisa dilakukan instalasi mandiri untuk kursor. Lewat mana Pak? Anda bisa balik lagi ke sini. Kita cari mouse. Ketikkan aja mouse. Nah, ada mouse setting yang saya ceritakan di awal tadi. Ada beberapa pilihan di sini, ya beberapa pilihan. Contohnya misalkan ini, select your primary button. Ini yang saya ceritakan. Klik kiri jadi klik kanan jadi klik kiri. Ini defaultnya adalah klik kiri itu pilih. Ya klik kanan itu untuk memunculkan menu. Tapi kalau kalian rubah, maka klik kanan di sini akan jadi klik kiri akan jadi klik, loh, tidak bisa lagi, klik kiri tidak bisa lagi, harus klik kanan, nah baru bisa. Kalau mau nyorot, klik kanan lagi, nah itu berarti klik kiri jadi klik kanan. Kemudian untuk mouse itu kan ada bolanya ya, scroll yang tengah itu, rodanya itu, nah rodanya itu proses scroll sekali putar thread itu berapa, ya. Apakah hanya bersifat baris atau layar. Misalkan kalian punya Word seperti ini. Ya, kemudian Anda naik turunkan gini itu sekali naik turun thread gitu langsung satu layar gini atau bisa kecil-kecil. Misal kecil-kecil itu gini. Nah, itu settingannya lewat sini. Standarnya mouse itu ya multiple line. Tidak langsung satu layar thread gitu, itu enggak. Nah, kemudian ada berapa baris. Ini kan pilihannya multiple line at a time. Dalam sekali nyekrol itu langsung berapa baris. Ya contohnya ini misalkan. Sekali thread berapa baris. Itu bisa disetting lewat sini. Ya lewat sini bisa. Kemudian scroll
inactive window when hover over them. Nah, scroll itu tidak akan aktif pada saat saya hover ya. I hover over them. Jadi misalkan ada objek, saya sedang ada di atasnya, ya objek itu ngunci, itu tidak bisa di scroll. Ya, seperti itu. Ini mau diaktifkan atau tidak. Lah, yang saya ceritakan tadi, yang ada tentang kursor dan sebagainya, itu Anda menggunakan menu yang ini. Ya, Anda klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan mode kursor. Ya. Ada yang tampilannya seperti ini bisa dibesarkan loh. Kursornya bisa besar. Ya, seperti ini. Toh ganti yang ini. Toh ganti yang seperti ini. Toh ganti yang seperti ini. Warnanya bisa Anda ganti-ganti. Ya. Kalau kalian masih tidak setuju, maka Anda juga bisa install kursor mandiri. Ya, Anda bisa install kursor mandiri. Anda bisa mengcustom juga di posisi ini, Anda bisa mengcustom juga. Ya. Ada menu lagi, additional mouse setting. Nah, di sini yang tadi ya, mouse option. Nah, di sini bisa pointer lewat menu ini, Anda bisa browse. Anda bisa tambahkan kursor-kursor baru. Yang penting Anda sudah punya file kursornya. Ya, nanti bisa dipilih untuk menggantikan yang sekarang. Misalkan normal select itu tampilannya seperti ini. Anda mau ganti seperti apa? Tapi Anda harus punya dulu ya filenya. File kursornya harus punya dulu. Misalkan saya ganti ini. Ya, open. Nah, maka akan ganti seperti ini. Apply. Akan berubah. Ya, akan berubah. Nah, ini akan berubah. Jadi settingannya ada di sini. Untuk milih bisa ditambahi lagi sini. Ya. Seperti itu. Oke. Nah, contohnya lah ini yang tadi mana tadi tentang theme tema. Kita buka lagi theme. Sudah masuk atau belum hasilnya? Nah, sudah masuk ya. Ini tinggal kita klik secara otomatis tema-tema yang diterapkan itu akan menggunakan aturan ini. Nah, buktinya di sini. Kalau kita lihat di desktop kita kan punya ini. Ada gambar desktop apa lagi? Jalankan. Ada gambar desktop apa lagi? Jalankan. Kalau kita pengen lihat secara cepat, ya. Seperti itu. Tapi kalau kalian mau nunggu berubah sendiri, maka secara otomatis dia juga akan berubah sendiri. Ya, itu ada di posisi tema. Font tadi juga sudah ya. Lock screen. Lock screen itu apa, Pak? Lock screen itu adalah jendela saat komputer kita dalam posisi terkunci. Bagaimana mengunci komputer itu, Pak? Mengunci komputer Anda bisa menggunakan menu start. Start di sini ada ya power, kemudian ada sleep. Pada saat di sleep itu dia akan ngunci. Ya, ngunci. Nah, pada saat dia ngunci itu artinya muncul jendela, tampilannya misalkan seperti ini bisa dirombak. Kemudian pada saat komputer ini kalian password, dia akan memunculkan inputan password kalau pengen masuk.